Bukan kerja keras yang bikin kamu sukses, tapi cara kamu mikir. Andi dan Budi, dua jalan, dua takdir. Pernahkah kamu mikir bagaimana pola asuh dan cara kita menggunakan waktu di usia muda bisa menentukan jalan hidup kita bertahun-tahun ke depan? Aku ingin cerita tentang dua anak, Andi dan Budi. Andi lahir di keluarga sederhana, sementara Budi lahir di keluarga yang bisa dibilang lumayan mapan. Tapi bukan itu yang bikin hidup mereka berbeda, melainkan cara mereka dibesarkan. Andi tumbuh dengan pola pikir yang katanya realistis. Orang tuanya selalu bilang, yang penting cukup, nggak usah muluk-muluk. Ia diajarkan untuk puas, bukan untuk berkembang. Sementara Budi, sejak kecil dibiasakan berpikir panjang. Ia sering diajak diskusi, dikasih buku, dikenalkan pada dunia yang lebih luas. Ia belajar bahwa setiap keputusan hari ini akan berdampak besar pada masa depan. Suatu hari, keduanya mendapatkan uang. Andi beli handphone baru, dan waktunya ia habiskan untuk main game. Karena ya wajar, kan anak muda mah emang begitu, pikirnya. Budi juga dapat uang, tapi ia gunakan untuk beli buku dan ikut kursus. Bukannya nggak pengen seneng-seneng, tapi Budi punya visi. Ia mau belajar, tumbuh, dan memperbaiki nasib. Waktu berlalu. Setelah SMA, Andi langsung kerja. Ia berpikir, kalau kerja sekarang, aku bisa cepat punya uang. Bisa buka usaha nanti. Sedangkan Budi memilih untuk kuliah. Tapi bukan kuliah asal-asalan. Ia cari beasiswa, kerja sampingan, semua ia lakukan karena tahu tujuan besarnya. Belajar sebanyak mungkin, membangun pondasi masa depan. Andi kerja nyaman. Gajinya ia tabung. Lalu ia belikan motor impiannya. Barang-barang yang dulu ia pengen, sekarang bisa ia miliki. Budi kuliah, lalu bekerja. Karena tahu arah yang ia tuju, ia dapat pekerjaan yang sesuai. Gajinya 2-3 kali lipat lebih besar dari Andi. Andi nabung untuk barang, sedangkan Budi nabung untuk aset. Andi beli motor dan gadget, sedangkan Budi beli emas, saham, buku, networking, dan pengalaman. Lalu datanglah krisis, pandemi, pemutusan kerja. Andi dan Budi sama-sama kehilangan pekerjaan. Andi mulai panik, tabungannya menipis. Barang-barang yang dulu ia cintai, satu persatu dijual. Bahkan ia harus berhutang. Sementara Budi tenang. Ia gunakan dana daruratnya untuk bertahan. Dan karena selama ini ia membangun skill, jaringan, dan pemahaman, Budi bisa bangkit. Ia buat konten, buka usaha kecil-kecilan, bahkan bisa untuk bantu orang lain yang butuh. Krisis memukul semuanya. Andi kembali ke nol. Sementara Budi melanjutkan. Karena setelah krisis reda, Andi harus bayar hutang-hutang. Sementara Budi justru panen dari aset yang nilainya naik. Saham, kripto, dan bisnis kecilnya. Dan dari sanalah perbedaan itu makin terlihat. Satu terus mengejar, sementara satu terus melangkah. Kisah ini bukan tentang siapa yang lebih beruntung, bukan tentang siapa yang lebih kaya, tapi tentang cara kita dibentuk dan bagaimana kita memilih untuk tumbuh. Bukan salah Andi, bukan juga semata kelebihan Budi, tapi kehidupan ini selalu mengajarkan bahwa investasi terbaik bukanlah pada barang, tapi pada pengetahuan, karakter, dan kebiasaan. Jadi, kita mau jadi siapa? Andi atau Budi?